Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu analisa perusahaan PT Wijaya Karya, yaitu dengan kelompok saya sendiri, Nur Alfianti Sumarna dengan NIM 120410021. Dengan saya, Farah Fadila, NIM 120410026. Perkenalkan, nama saya Yana Jen dengan NIM 120410023. Perkenalkan, nama saya Zahran Prasetyo dengan NIM 120410073. Perkenalkan, nama saya Dika Nisrawan dengan NIM 120410024. Selanjutnya, setelah kami melakukan perkenalan, maka kita langsung masuk ke materi yang akan kita bahas. Yana, tolong share screen materi yang akan kita bahas. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Oke, kita mulai aja kali ya. Nah, kami dari kelompok 10, anggotanya udah disebutin tadi. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, di tugas ini nih kami akan membahas tentang analisa suatu perusahaan yaitu PT Wijaya Karya. Nah, yang pertama adalah pendahuluannya. PT Wijaya Karya merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada sektor konstruksi atau manufaktur yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1961. Sejak didirikan pada tahun 1961, PT Wijaya Karya telah bertransformasi dengan penuh inovasi. Dengan dimulai sebagai suatu perusahaan kontraktor, kini PT Wijaya Karya telah membuktikan bahwa sebagai perusahaan ABC dan investasi yang telah terintegrasi dan diakui di Asia Tenggara. Nah, perusahaan ini telah eksis nih pada masa pendudukan Belanda di Indonesia dengan nama Berikut dengan fokus di bidang bisnis pembangunan jaringan listrik dan pipa air. Nah, pada tahun 1982, perusahaan ini membentuk 7 divisi baru, yakni sipil umum, bangunan gedung, sarana papan, produk beton, dan mental, konstruksi, industri, energi, dan perdagangan. Wijaya Karya lalu bertransformasi nih menjadi Wijaya Karya Industri dan Konstruksi pada tahun 2013. Nah, selanjutnya perusahaan ini nih resmi dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi PN Wijaya Karja. Pada tahun 1972, status perusahaan ini resmi diubah menjadi Persero dan namanya disesuaikan dengan EYD menjadi PT Wijaya Karya Persero. Nah, selanjutnya itu pada dekade 1960 sampai 1970-an, Wika ini mengerjakan sejumlah proyek, antara lain pemasangan jaringan listrik, asahan dan irigasi Jatiluhur. Pada tahun 1982, perusahaan ini membentuk 7 divisi baru, yakni sipil umum, bangunan gedung, sarana papan, produk beton, dan metal, dan konstruksi industri energi dan perdagangan. Nah, PT Wijaya Karya Persero atau yang kita kenal dengan Wika bergerak pada bidang industri konstruksi, industri manufaktur, industri konversi, persewaan, jasa agensi, investasi, agroindustri, energi terbarukan, dan energi konservasi, perdagangan, teknik perdagangan, konstruksi, dan masih banyak lagi nih. Nah, berikut ini merupakan aset perusahaan dari PT Wika ini. Ada aset lancar yang seperti yang di sini, terus ada aset tidak lancar dan sebagainya. Bisa kita lihat pada gambar ini. Lalu berikutnya, menurut informasi yang disajikan pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa di tahun 2021 pada bagian aset PT Wijaya Karya terdapat kenaikan jumlah aset sebesar 1,276.0609.133 dari tahun sebelumnya atau naik sebesar 1,87%. Namun pada bagian total aset lancar mengalami penurunan nih sebesar 10.794.311.613 atau turun sebesar 22,5%. Sedangkan pada bagian jumlah aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 59,97%.
Hal ini dinilai baik karena walaupun jumlah aset lancar mengalami penurunan, namun pada bagian jumlah aset tidak lancar mengalami kenaikan. Dan untuk jumlah aset secara keseluruhan mengalami kenaikan juga di tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan liabilitas perusahaan PT Wika. Bisa dilihat di sini dengan jumlah liabilitas pendeknya sebesar segini dan jumlah jangka panjangnya sebesar segini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya jelaskan liabilitas perusahaan. Pada bagian liabilitas perusahaan terlihat liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 7,242,960,033 atau turun sebesar 16,38% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada bagian liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 7,741,916,525 atau naik sebesar 106,9% dari tahun sebelumnya. Dan untuk jumlah liabilitas secara keseluruhan, pada PT Wijaya Karya mengalami kenaikan sebesar 498,956,492 atau naik sebesar 0,97 dari tahun sebelumnya. Hal ini dinilai kurang baik karena walaupun liabilitas jangka pendek mengalami penurunan, namun pada bagian liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan yang sangat tinggi yang mengakibatkan kewajiban jangka panjang menjadi bertambah. Berikut modal perusahaan. Selanjutnya, seperti yang dilihat pada gambar di atas, ditunjukkan bahwa nilai ekuitas PT Wijaya Karya mengalami kenaikan sebesar 777.652,641 atau naik sebesar 4,66% dari tahun sebelumnya. Hal ini dinilai baik karena dengan bertambahnya ekuitas berarti bertambah pula nilai jual perusahaan tersebut. Jika dilihat secara keseluruhan dari data di atas, dapat dilihat bahwa akumulasi antara liabilitas dan ekuitas perusahaan mengalami kenaikan. PT Wijaya Karya mengalami kenaikan nilai akumulasi antara liabilitas dan ekuitas sebesar 1.276,609,133 atau naik sebesar 1,87% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari data di atas, meskipun jumlah ekuitas PT Wijaya Karya bertambah, namun tetap saja perusahaan akan merasa terbebani akibat adanya kenaikan liabilitas. Kemudian ini tampilan analisa laba atau analisa laba rugi. Selanjutnya, pada data laba rugi di atas terlihat bahwa adanya penurunan total laba komprehensif tahun berjalan yang sebelumnya pada tahun 2020, total laba sebesar 301,567,463. Sedangkan pada tahun 2021, total laba turun menjadi 236,800,172, di mana penurunan total laba di tahun 2021 adalah sebesar 64,767,291 atau turun sebesar 21,48%. Hal ini dinilai buruk karena tidak akan memberikan dividen untuk investor. Selanjutnya, untuk analisa resiko.
Tujuan dan kebijakan manajemen resiko. Nah, keuangan resiko-resiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki grup adalah risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional grup dijalankan secara hati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi grup. Kemudian, yang pertama tujuannya yaitu manajemen risiko mata uang asing. Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Exposure grup yang terpengaruh risiko nilai tukar, selain pinjaman jangka panjang, grup memiliki exposure dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Exposure tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional, unit nasional, atau pihak lawan. Exposure dalam mata uang asing tersebut jumlahnya tidak material. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 diungkapkan dalam catatan 50. Kemudian analisis sensitivitas mata uang asing. Nah, pelemahan rupiah sebesar 5% terhadap mata uang asing per 31 Desember 2021 dan 2020 akan meningkatkan laba tahun berjalan dan ekuitas masing-masing sebesar 25.965.143 dan 27.046.267. Penguatan rupiah sebesar 5% ini terhadap mata uang asing per 31 Desember 2021 dan 2020 akan memberikan efek kebalikan yang sama besarnya dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap sama. Yang kedua, yaitu tujuannya yaitu manajemen resiko tingkat bunga. Resiko suku bunga adalah resiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Exposure group yang terpengaruh resiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan utang sewa pembiayaan. Kemudian, yang ketiga adalah manajemen resiko kredit. Resiko kredit mengacu pada resiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi grup. Resiko kredit grup terutama melekat pada rekening bank, tagihan bruto pemberi kerja, piutang usaha, piutang retensi, dan piutang lainnya di grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Exposure group dan rekanan dimonitor secara terus-menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Exposure kredit dikendalikan oleh batasan pihak lawan yang direview dan disetujui oleh Komite Manajemen Risiko secara tahunan. Nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan exposure group terhadap risiko kredit. Selanjutnya ada analis teknikal. Dari diskusi kami mendapatkan hasil analisis sebagai berikut. Mungkin bisa di next. Nah, di bagian pertama ini kita bisa lihat itu udah kami buat, itu ada garis merah dan juga itu dia membentuk suatu pattern yang menggunakan falling wedge yang menginjak saham akan naik. Next. Nah, ini yang tadi kami bilang dia bentuk suatu pola yaitu falling wedge short pattern. Jadi ketika ini garis merah yang sama kayak tadi, terus dia akan mengindikasi saham akan naik. Nah, next. Nah, ini kita lihat di sini di targetnya pada saham Wika ketika harga turun indikatornya naik. Itu garis yang ada itu garis biru. Selanjutnya. Nah, ketika kita lihat di stok RSI-nya tetapi dia belum terjadi crossing, jadi kita menunggu dulu sampai di crossing baru kita bisa masuk di saham tersebut. Next. Nah, ini kesimpulannya. Pada kasus ini tidak adanya shadow yang berarti kondisi dikit kelebihan penawaran sehingga harga akan turun pada akhir bursa. Ini menunjukkan adanya potensi turun pada harga pembukaan besok. Ini juga diperkuat dengan candlestick mobile burst yang menunjukkan akan terjadinya penurunan tren. Yaitu ketika menemukan bantuan MA, indikator MA menunjukkan bahwa candlestick breakout di titik MA yang akan menunjukkan bahwa adanya pembalikan arah.
Nah, ketika melihat MACD pada 4 April, adanya crossover yang menyatakan adanya konfirmasi bahwa akan ada perubahan tren jadi uptrend. Terbukti pada tanggal 5 April harga sahamnya naik. Selanjutnya mungkin diteruskan oleh Saudara Jaharan. Oke, tadi itu analisis teknikal buat Waskita Karya sama buat Wijaya Karya sama Adikarya tadi. Adikarya itu juga merupakan pesaing dari Wijaya Karya, dan sekarang itu Waskita Karya merupakan pesaing dari Wijaya Karya juga. Nah, kita mau analisis nih analisis teknikal dari PT ini. Pada kasus ini adanya candlestick Marubozu open bearish yang mengindikasikan adanya potensi turun pada harga pembukaan besok. Nah, ketika kita menggunakan MA, dapat dilihat bahwa indikator MA sudah menunjukkan bahwa candlestick breakout dari titik MA yang akan mengindikasikan bahwa akan adanya pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Lanjut. Nah, itu tadi Waskita Karya, dan sekarang pesaing selanjutnya itu PT Bangun Persada. Pada kasus ini dikarenakan tidak ada lower shadow pada gambar di atas, hal tersebut berarti ada kondisi sedikit kelebihan penawaran sehingga harga akan menurun pada akhir bursa. Ini menunjukkan adanya potensi turun pada harga pembukaan besok. Terlihat tren sebelum tanggal 5 menunjukkan tren sedang turun, maka mengindikasikan akan terjadinya tren turun kembali. Ketika kita menggunakan MA, dapat lihat dikarenakan pada indikator MA sudah menunjukkan bahwa candlestick breakout dari titik MA yang akan mengindikasikan bahwa akan adanya pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend. Next. Nah, selanjutnya itu PT PP ya. Jadi pada kasus ini adanya candlestick Marubozu open bearish yang mengindikasikan adanya potensi turun pada harga pembukaan. Ketika menggunakan indikator MA dapat dilihat bahwa candlestick menunjukkan breakout dari titik MA yang akan mengindikasikan bahwa akan adanya pembalikan arah dari downtrend jadi uptrend. Next. Oke, kesimpulannya dari analisis fundamental dulu berdasarkan analisis laporan keuangan PT Wijaya Karya tahun 2021. Ini analisis keuangan, jadi hal yang dapat dinilai baik itu aset mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,87%. Kedua, liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 16,38 dari tahun sebelumnya. Tiga, nilai ekuitas PT Wijaya Karya mengalami kenaikan sebesar 4,66% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, hal yang dapat dinilai buruk itu liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 106,9%. Yang kedua, laba perusahaan PT Wijaya Karya mengalami penurunan sebesar 21,48%. Next. Oke, ini lanjut ke analisis fundamental. Jadi ini ada rasio profitabilitas. Jadi rasionya ada ROA, ROE, dan NPM. Ada standar industrinya juga untuk ROA 5,98%, untuk ROE 8,32%, dan untuk NPM 3,92%. Next. Oke, kesimpulannya untuk analisa fundamental PT Wijaya Karya itu adalah untuk DER-nya itu 398,18%, sehingga perusahaan yang sehat secara keuangan itu menunjukkan rasio DER-nya itu di bawah 100% pada angka di bawah angka 1 atau di bawah 1%. Semakin rendah rasio DER maka semakin bagus. Nah, DER yang rendah menunjukkan bahwa hutang atau kewajiban perusahaan lebih kecil daripada seluruh aset yang dimilikinya. Sehingga dalam kondisi yang tidak diinginkan, perusahaan masih dapat melunasi seluruh hutang atau kewajibannya. Untuk ROA-nya itu 0,17% untuk Wijaya Karya. Untuk standar industrinya itu sudah melebihi ya, dapat dikatakan baik karena sudah melebihi, karena dapat dikatakan baik karena melebihi standar industri yaitu 5,98%. Dapat dilihat itu kalau melebihi standar industri dapat dinilai baik, tapi untuk PT Wijaya Karya itu kurang dari 5,98% sehingga tidak dapat dikatakan baik. Untuk ROE-nya juga standarnya itu 8,32%. Kalau melebihi itu dapat dinilai baik, tetapi untuk PT Wijaya Karya ini kurang dari 8,32%, yaitu 0,9%. Untuk yang keempat itu NPM-nya, itu dapat dinilai baik jika lebih dari 3,92%, tetapi di PT Wijaya Karya ini NPM-nya
0,66% sehingga tidak dapat dinilai baik. Untuk yang kelima itu EPS-nya 13 IDR. Semakin meningkat nilai EPS dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut semakin baik karena laba perusahaan meningkat serta perusahaan dapat dikatakan bertumbuh. Next. Nah, perhitungan nilai saham terhadap harga pasar PBV untuk Wijaya Karya itu 0,69, berarti kurang dari 1. Baik jika PBV kecil, artinya harga saham murah, itu bandingkan dalam industri sejenisnya. Yang kedua, dividen yield 2 tahun ke belakang adalah 0 atau bisa dibilang perusahaan tersebut tidak membagikan dividen, yang artinya dalam 2 tahun tersebut memungkinkan para investor pergi karena para investor jangka panjang sangat tertarik dengan DY atau dividen yield dengan mengharapkan return yang konsisten setiap tahunnya yang mengakibatkan harga saham akan turun. Next. Oke, ini rekomendasinya ya untuk rekomendasi untuk PT Wijaya Karya untuk tahun ke depan itu meningkatkan kinerja keuangan PT Wijaya Karya, harus lebih tingkatkan lagi laba bersih yang baik setiap tahunnya agar para investor tertarik untuk menanamkan sahamnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menggunakan ROE, PT Wijaya Karya itu harus mengimbangi antara modal yang dimiliki dengan laba yang diperoleh. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja keuangan dengan menggunakan ROA, di mana PT Wijaya Karya harus menyimbangkan antara aset yang dimiliki dengan laba yang diperoleh. Untuk selanjutnya itu untuk menggunakan nilai NPM-nya, PT Wijaya Karya harus mengimbangi antara penjualan yang dimiliki dengan laba yang diperoleh. Yang terakhir, menggunakan analisis yang kami lakukan di atas dapat disimpulkan bahwa saham Wika termasuk saham yang under value, tetapi tidak disarankan untuk dibeli atau disclaimer off. Lanjut. Oke, mungkin sekian presentasinya. Saya kembalikan ke Ipi Nurhafianti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.